Oke, selamat pagi teman-teman semua ya. Hari ini kita di tanggal 16 Februari 2025 ya, di hari Minggu jam 10.26 ya, teman-teman ya, jam 10.26 jadi masih pagi, udah menjelang siang lah ya. Nah, hari ini seperti biasa teman-teman ya, seperti pada biasanya kita di setiap minggu gitu ya. Setiap minggunya kita ada live ya di Telegram ini supaya kita melakukan market update nih kira-kira sejauh apa progres pergerakan daripada market kripto ya. Terutama kita ngomongin Bitcoin dan juga mungkin kalau ada sektor-sektor yang menarik kita akan bahas ya. Jadi ya hari ini sesuai yang teman-teman bisa baca ya di bagian atas ini gitu ya. Eh narasinya. Tema yang hari ini kita bawakan adalah The Mega Sideways ya, The Mega Sideways and sektor daripada DEX derivatif yang hari ini atau kemarin gitu ya, atau kemarin gua temukan cukup menarik gitu ya, ada fenomena baru pada sektor DEX derivatif yang mana ini jarang terjadi teman-teman ya. Sebelum-sebelumnya belum pernah ada narasi gitu ya, narasi tentang DEX derivatif yang kencang banget. Dulu kalau kita tahu ya teman-teman yang mungkin kalau gambaran DEX derivatif itu apa, teman-teman itu dulu taunya ya kalau dulu di market cycle yang lalu kita itu taunya ada yang namanya DAIDIX teman-teman ya, DAIDIX gitu ya. Which is DAIDIX ini adalah salah satu koin yang kata orang ini burik gitu ya, selama udahlah burik gitu ya, selama masa udah bull cycle yang selanjutnya pun dia tidak melakukan any higher high teman-teman ya, malah makin turun gitu ya. Nah, kalau di cycle ini yang terkenal itu adalah IFO ya. IFO yang katanya banyak disarankan oleh beberapa orang, IFO itu the DEX DEX gini gitu ya. Pokoknya bagus lah dan lain sebagainya, tapi ternyata turun. Jadi DEX derivatif ini sebenarnya adalah salah satu sektor yang tidak menarik atau bisa dibilang paling jelek gitu ya, paling jelek daripada semua sektor yang pernah ada gitu ya. Tapi gue melihat ada satu pergerakan yang nantinya akan kita bahas teman-teman ya, yang nantinya kita akan bahas mungkin setelah kita melakukan update daripada Bitcoin dulu, teman-teman ya. Nah, sekarang kita melihat progres pergerakan Bitcoin ya, teman-teman ya. Nah, kemarin sebenarnya kalau ditanya gitu ya, ini ya gambaran terakhir ya, gambaran terakhir daripada movement movement lower time frame-nya ya, movement lower time frame daripada Bitcoin gitu ya. Dari kemarin sering banget diupdate nih kalau teman-teman yang mungkin hari ini nontonnya baru dari YouTube ya, belum join Telegram kita di Trading Tanpa Baper Crypto atau TTB Crypto TTB teman-teman ya. Teman-teman silakan join ya, silakan join ini teman-teman bisa cek juga link yang ada di deskripsi. Dimana kalau di TTB Crypto ini gue sering banget gitu ya, gue sering banget untuk mengupdate gitu ya, mengupdate lower time frame pergerakan, teman-teman ya, pergerakan daripada lower time frame. Nah, di sini gua bikin pergerakan seperti ini. Dari 95 naik sampai ke sekitar 99 nanti ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Benar dari 95 tepat sampai dekat 99 ya ini ya. Ini 98.800 dan nyampe ke atas sana gitu ya. Sebelumnya juga apa namanya? Banyak lah ya, teman-teman ya, banyak beberapa beberapa analisis-analisis yang gua kasih gitu ya untuk dalam pergerakan lower time frame-nya. Dan sekarang coba kita hapus dulu ya teman-teman ya, coba kita hapus dulu dan kita mengingat daripada pergerakan gambaran yang sebelumnya. Kalau teman-teman masih ingat gitu ya, teman-teman masih ingat di video yang sebelumnya, previous update ya, kalau teman-teman yang juga dari Telegram tapi belum tahu nih bahwa TTB ternyata ada YouTube-nya juga. Nah, teman-teman silakan ya cari aja di @trading_tanpa_baper gitu ya, @trading_tanpa_baper atau Vincent Chandra, teman-teman bisa cari lalu bisa di-subscribe ya, teman-teman ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan update-update terbaru. Nah, ini terakhir kita update-nya di 8 hari yang lalu ya, 8 hari yang lalu. Ini lumayan ramai juga nih, 463 kali ditonton ya dari sekian. Biasanya seratusan doang nih ya. Nah, di sini gue membahas tentang di manakah bottom dari market crypto karena gue percaya bahwa market crypto belum bottom, teman-teman ya. Market crypto belum bottom dan apakah all season tidak ada di sana ya. Dan kalau teman-teman masih ingat ya, narasi yang udah gue sampaikan atau skenario-nya itu adalah narasi bahwa Bitcoin itu harus koreksi gitu ya. Bukan harus koreksi lah, cenderung butuh koreksi untuk ke 90.000 ke bawah terlebih dahulu ya. Dan which is kalau kita lihat bisa dibilang tidak ya teman-teman ya, di minggu ini kita tidak ada pergerakan yang besar teman-teman, dan bahkan kalau kita lihat ini malah terjadi inside bar teman-teman ya, malah terjadi yang namanya inside bar. Jadi kalau kita lihat Bitcoin itu membentuk seperti bullish harami teman-teman ya, kalau kita cari di Google teori daripada ini bullish harami. Nah,
Sebenarnya pergerakan ini agak tidak mengenakan ya teman-teman ya, tidak mengenakan, tapi ya cukup bagus lah, cukup bagus bisa gue bilang karena dengan adanya Bitcoin yang sideways, akhirnya beberapa altcoins itu bisa cukup bertahan untuk tidak membuat lower low yang lebih dalam. Ya, yang mana kita tahu kemarin teman-teman ketika Bitcoin itu cuman terkoreksi aja sampai di sekitar 92.000, kita bisa melihat banyak banget ya. Bahkan dari Ethereum itu sampai ke 2100 ya, bahkan sampai ke 2100. Bahkan beberapa koin-koin yang kayak seperti NIR itu hampir membuat lower low yang sangat dalam ya. Tapi karena Bitcoin-nya itu sideways, akhirnya ada pergerakan yang kalau kita lihat itu rebound kecil-kecilan, teman-teman. Ya, daripada sebagian alts. Nah, kalau di sini Doge itu sampai 13%. STX itu mungkin sampai sekitar 14% ya. Aptos ya itu naiknya juga sedikit banget ya, sedikit banget cuman sekitar 14%. Dan kalau yang lain seperti Hyperliquid gitu ya, dia masih mempertahankan area sideways-nya. Nah, ini sebenarnya adalah pergerakan yang ideal sebenarnya, pergerakan yang ideal supaya altcoin itu masih memiliki ruang gerak yang bagus gitu ya teman-teman ya, ruang gerak yang bagus. Tapi apapun itu teman-teman, gue masih mempercayai bahwa market kripto itu Bitcoin itu pada dasarnya masih perlu koreksi ke bawah 90.000. Kenapa bisa seperti itu gitu ya? Karena kalau kita udah melihat ada pergerakan yang sideways, marketnya tidak mau naik, tidak mau turun ya, tetapi kita tahu bahwa bahwa secara long term harusnya kita akan mencapai 120.000 sampai 150.000 yang banyak dianalisakan oleh banyak orang ya. Maka yang secara logika dasar, big money itu pasti kalau mengalami sideways seperti ini, dia merasa, oh, ini terlalu berat nih, marketnya mau diangkat nih terlalu berat, gitu ya, marketnya diangkat itu mau terlalu berat. Jadi dia butuh ibarat kata pengusiran dulu, ngusir dulu para retail-retail yang mungkin ikutan akumulasi di sini. Ya, mungkin kalau kita lihat ini mungkin big money lagi akumulasi, makanya pergerakan sideways, tapi retail juga ikutan nih. Nah, maka akan ada suatu saat gitu ya, di mana big money sengaja membuang barang terlebih dahulu gitu ya, buang barang terlebih dahulu, memanikan oleh banyak retail, dan akhirnya baru kita diangkat besar sampai ke 120.000. Which is itu kalau teman-teman mau tahu lengkap gambarannya kenapa sampai di 90.000, teman-teman bisa refer ke video yang lama, dan itu masih, video yang sebelumnya, dan itu masih relevan untuk saat ini. Nah, seperti yang juga gue sampaikan di video yang lama, teman-teman ya, gue bilang ada dua skenario aja di dalam minggu ini. Yang pertama skenario yang gue lihat adalah kemungkinan gitu ya, gue bilang minggu ini kita bisa turun, minggu ini kita bisa turun terus sampai ke 90.000. Yang mana gue bilang waktu itu kemungkinan akan tercapai di hari Rabu gitu ya, di hari Rabu. Tapi kalau kita lihat hari Rabu tidak tercapai nih teman-teman. Ini di hari Rabu itu tepat karena ada yang namanya cap gome gitu ya, atau kalau di dalam moon cycle-nya adalah full moon ya. Ternyata tidak terjadi apa-apa teman-teman ya, ternyata cuman sideways doang. Walaupun sudah ada CPI, ada PPI, dan ada kalau nggak salah ada FOMC, tapi bukan FOMC yang besar banget gitu ya. Dan kalau kita lihat marketnya sideways doang, teman-teman. Dan ya, ini ternyata yang terjadi adalah skenario 2, teman-teman. Apa skenario 2-nya? Ternyata skenario 2-nya adalah kita masih mengalami sideways dari sejak inside bar yang terbentuk di 4 Februari 2025. Ya, maka kalau kita lihat di sini, teman-teman, cara permainan kita mentradingkan atau menginvestasikan aset kita, itu adalah dengan kita bermain yang namanya discount zone and the premium zone. Ya, teman-teman. Jadi selama harga itu berada di bawah 0,5 daripada 0,5 daripada besaran sideways atau inside bar, gitu ya, yang artinya ada di bawah 96.600, maka teman-teman akan cari buy dulu. Ya, akan cari buy dulu. Begitu buy, dia udah berada di atas 96.600 ya, berada di atas 96.600. Any bearish reaction atau bearish price action di sini, teman-teman, di area di atas 99.000 lah kita katakan. Maka teman-teman akan cari sell di sana ya. Sampai suatu saat either dia breakout di atas 102.500 atau dia di bawah 91.000. Maka dari sanalah baru kita bisa melihat, oh, Bitcoin akan ATH kalau di sini. Kalau di sini, Bitcoin akan ke bawah 90. Ya, jadi sebenarnya sideways ini memang menyulitkan, teman-teman ya. Memang menyulitkan banget. Membingungkan nih arahnya apakah akan langsung naik atau tidak. Tapi kalau gue bilang, ya kalau teman-teman bisa bermain di lower time frame, maka teman-teman itu dengan sangat
sebenarnya enak-enak aja gitu. Sebenarnya enak-enak aja untuk tradingnya kalau teman-teman bisa bermain di bawah lower time frame. Yang penting teman-teman mengerti bahwa area ini adalah area sideways yang besar, atau kalau kita ngomong ini adalah range gitu ya. Range, trading range lah bahasanya seperti itu. Ya, range high, ini range low-nya. Nah, ini makanya di tengah-tengahnya nih, teman-teman. Ya, dari kemarin bolak-balik. Ketika turun, naik lagi. Udah turun, naik lagi. Turun, naik lagi. Turun, naik lagi gitu ya. Jadi, sampai ada satu volume yang kuat banget gitu ya. Katakan ini dari sini, gitu ya. Nah, sampai ke sini. Nah, mungkin ya nanti ketika retest dikit, nah dia akan langsung turun. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi untuk Bitcoin sendiri sebenarnya tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan. Gue masih memiliki kepercayaan bahwa bottom market crypto itu ada di bawah 90.000, ya, butuh ke bawah 90.000 terlebih dahulu, which is mungkin maksimumnya adalah sekitar 85.000, ya, teman-teman. Nah, itu yang gue mau sampaikan untuk hari ini, teman-teman, ya. Nah, uh, tapi teman-teman, mungkin gue ada satu berita atau satu news yang teman-teman harus jadikan concern gitu ya, bahwa kemarin teman-teman, gue lupa tepatnya kapan, harusnya dalam minggu ini, either hari Jumat atau hari Kamis ya, kita melihat ada satu token yang namanya Libra ya, kita melihat ada satu token yang namanya Libra. Dan Libra ini berkaitan dengan si Argentina, teman-teman ya, si Javier Milei ini, teman-teman. Nah, ternyata koin ini itu adalah koin yang scam, teman-teman ya, koin scam atau koin rug pull bahasanya, teman-teman. Dan waktu pertama kali dia listing, ini tidak sedikit, teman-teman. Tidak sedikit market cap-nya. Jadi kalau kalau kita lihat ya, kalau kita lihat, gue lupa ada satu tempat yang tulis gitu ya. Oh, kalau nggak salah gue lihatnya di X gitu ya. Gue lihatnya di X. Ada satu tempat yang tulis bahwa pertama kali dia listing di sini itu ada di sekitar 10 biliar apa? Ada di atas miliaran dolar ya. Market cap-nya ada miliaran dolar. Nah, ini sekarang kalau di posisi harga sekarang itu udah hampir kurang dari 1 billion dollar ya, udah hampir kurang dari 1 billion dollar, which is ini tuh sebenarnya pergerakan yang tidak bagus untuk market crypto ya, karena kalau sering terjadi seperti ini gitu ya, kemarin juga terjadi adanya Trump gitu ya, adanya Trump yang waktu itu eh, memakan banyak likuiditas ya, memakan banyak likuiditas daripada altcoins gitu ya, lalu muncul lagi si Libra ini, maka banyak ketidakpercayaan gitu ya, ke depannya banyak ketidakpercayaan bahwa orang-orang akan terus membuang-buang altcoins-nya, terus akan membuang barang-barangnya, dan mereka akan ya fokus untuk melihat orang-orang yang listing seperti ini, entah Libra kayak Trump kayak nanti mungkin dari El Salvador tiba-tiba munculin lagi kayak, atau dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah berita yang buruk, teman-teman ya, sebuah berita yang buruk, dan harusnya itu bisa mempengaruhi market Bitcoin ke depannya ya. Yang gue tidak tahu kapan gitu ya, yang pertama ya, karena kita ya cuma bisa melihat sekarang juga terjadinya inside bar lagi di weekly gitu ya, terjadinya inside bar lagi di weekly, jadi ya kita harus bersabar aja teman-teman ya, dan kita harus tetap aware terhadap pergerakan-pergerakan lower time frame-nya, karena kalau dalam pergerakan seperti ini gitu ya, dalam pergerakan seperti ini agak susah untuk kita menentukan dia akan naik atau akan turun gitu ya. Tapi in my point of view gitu ya, in my point of view gue masih tetap percaya bahwa market bottoming itu harus di bawah 90.000. Oke, so itu dulu teman-teman untuk si Bitcoin ya, untuk si Bitcoin, dan ini harusnya magnetnya masih ada gitu, kita bikin magnet di sini set gitu ya, nah biar besok kalau terjadi kita ungkapkan ya bro, seperti itu ya, jadi supaya supaya nggak kalah lah sama yang profesor-profesor itu ya. Oke teman-teman, untuk si Bitcoin sudah ya, sudah kita bahas gitu ya. Untuk Ethereum juga tidak ada perubahan, teman-teman ya. Sebenarnya exactly tidak ada perubahan dari pergerakan yang sebelumnya sudah kita bahas gitu ya, teman-teman ya. Untuk mungkin kita bisa lihat dulu dari Bitcoin dominance-nya dulu apa yang terjadi. Nah, Bitcoin dominance ini syukurnya ya. Nah, inilah mungkin yang kemarin gara-gara si Bitcoin-nya sideways gitu ya. Bitcoin-nya sideways, dan akhirnya kalau kita lihat ini si Bitcoin dominance itu seolah-olah melakukan yang namanya false break, teman-teman ya. Seolah-olah melakukan yang namanya false break. Ini agak cukup bagus ya, teman-teman ya. Ini cukup bagus, dimana kalau kita lihat mungkin minggu depan, walaupun Bitcoin-nya nanti turun gitu ya, walaupun nanti Bitcoin-nya turun, altcoin-nya harusnya juga tidak akan turun lebih dalam daripada si Bitcoin. Tetap akan dalam lah, tetap akan dalam gitu ya secara persentase. Tetapi nggak akan yang panik-panik banget, karena kalau kita lihat Bitcoin dominance-nya ini berpotensi untuk mengalami penurunan gitu ya. Mengalami penurunan sampai mana? Ya udah, kalau sederhananya kalau kita pakai liquidity ya artinya akan turun sampai sini. Tapi kalau gua percayanya ya, gua lebih percaya bahwa Bitcoin dominance itu lebih respecting support resistance yang klasik gitu ya. Makanya gue selalu jarang banget gue memberikan satu, teman-teman bisa lihat ya gitu ya. Ini mungkin salah satu ilmu yang eh
jarang dibahas oleh orang lain. Tapi gue tidak mau dihujat gitu ya. Which is gue bukan orang yang kaya banget, gue juga bukan influencer dan lain sebagainya gitu ya. Gue tahu teman-teman, gue tahu teman-teman. Di luar sana banyak banget yang menganalisa Bitcoin dominance menggunakan SMC, ya, menggunakan SMC ataupun ICT, ya, menggunakan metode SMC atau ICT. Ini gue bisa ngomong orang-orang yang menggunakan SMC atau ICT di Bitcoin dominance itu adalah orang-orang yang tidak melakukan riset dari fundamental. Ya, kenapa teman-teman? Kenapa? Bitcoin dominance itu tidak digerakkan oleh smart money. Gue kasih tahu itu di sana. Jadi Bitcoin dominance itu tidak digerakkan oleh smart money. Ini tidak bisa digerakkan oleh smart money. Bitcoin dominance itu hanyalah sebuah indeks. Sebuah indeks yang melihat market cap-nya Bitcoin dibandingkan seluruh market cap di kripto. Maka sebenarnya pergerakan yang terjadi di sini itu semua adalah pergerakan yang alami, teman-teman. Gue masih ingat banget nih, gue masih ingat banget ya. Gue masih ingat banget dan bahkan itu muncul di TTB, di kolom diskusi gitu ya. Di kolom diskusi ada yang ngomong, dia percaya banget sama satu influencer yang bilang bahwa ini adalah the last stop, sorry, the last possible last apa bahasanya, kemungkinan besar kita namanya masuk alt season itu di sini gitu. Gara-gara ada fair value gap, gara-gara ada challenge of character yang sangat kuat gitu ya. Challenge of character yang sangat kuat di sini adalah area akumulasi terbagus daripada si Bitcoin dominance katanya seperti itu. Dan mereka semua percaya itu, teman-teman. Dan mereka semua percaya itu. Dan di sana gue nggak banyak komen, gue nggak banyak komen, karena gue percaya teman-teman, Bitcoin dominance itu tidak digerakkan oleh smart money. Bitcoin dominance itu adalah sebuah indeks sekali lagi. Kalau ini adalah sebuah indeks gitu ya, kalau ini adalah sebuah indeks, maka pergerakan yang terjadi itu adalah pergerakan yang alami dan harusnya kita tidak bisa menggunakan smart money konsep. Yang lebih baik adalah kita harus menggunakan yang namanya support resistance klasik atau classical technical, teman-teman. Ya, untuk mengomong itu kita ngomongin daripada Bitcoin dominance. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, seperti itu. Mungkin itu salah satu yang gue mau sampaikan aja. Tapi kalau teman-teman nggak terlalu mengerti ya, silakan teman-teman lakukan riset fundamental lah begitu ya. Silakan teman-teman lakukan riset fundamental karena pada dasarnya pergerakan daripada Bitcoin dominance itu tidak digerakkan oleh smart money konsep ya, smart money konsep. Lebih condong ke classical technical ya, classical technical analysis. Ya, lebih condong ke sana. Oke, so itu yang mau gue sampaikan, teman-teman. Jadi jangan terlalu percaya kalau ada challenge of karakter. Jangan terlalu percaya kalau ada apa ya, order block dan lain sebagainya. Itu aneh-aneh aja sebenarnya, teman-teman. Ya, oke, so itu teman-teman yang mau gue sampaikan sedikit ya. Nah, sekarang mungkin karena tidak ada satupun yang mau kita bahas ya, teman-teman ya. Kita juga melihat banyak sekali meme coin yang juga udah terkoreksi lumayan dalam ya, teman-teman ya. Kita lihat dari Popcat gitu ya. Kita lihat dari Popcat sudah di sini gitu ya. Kita lihat daripada Wave juga udah di sini. Lalu kita juga lihat daripada Floki juga udah mulai patah trennya gitu ya, udah mulai patah tren. Sideways-nya udah mulai patah gitu ya, sideways-nya udah mulai patah. Lalu kita juga bisa melihat PP gitu ya, PP juga lumayan dalam ya. PP juga lumayan dalam, udah nyampe di area bawah sini. Kita juga bisa lihat seperti Bong gitu ya. Bong juga hampir kehilangan, udah mulai lower low juga gitu ya. Kita juga bisa lihat seperti Shiba gitu ya, Shiba USDT. Kita juga bisa melihat di sini kayak ada forming double top gitu ya, double top. Lalu kita juga bisa melihat banyak lah ya teman-teman ya, koin-koin yang gede-gede gitu ya, koin-koin yang gede-gede itu wah gila gila banget teman-teman ya, turun-turunnya di meme coin ini karena ya itulah hukuman dari market ya, hukuman dari market terlalu percaya meme coin super cycle ya, mampus lah jadinya ya, mampus jadi abu ya, jadi nyangkut. Oke, teman-teman, sekarang kita akan bahas satu sektor yaitu namanya DEX derivatif, teman-teman ya. Ini DEX derivatif ini salah satu sektor yang tadi kita sudah sampaikan teman-teman ya, di depan ya. Bahwa DEX derivatif ini adalah sebuah sektor yang tidak menarik sebenarnya. Tapi teman-teman, gue melihat si Hyperliquid ini adalah Hyperliquid itu juga sekarang masuk di dalam DEX derivatif. Yang mana Hyperliquid itu sekarang lagi dipantau oleh banyak orang. Ya, lagi dipantau oleh banyak orang, lagi diomongi oleh banyak orang the next pengalah Binance gitu ya, akan mengalahkan Binance, akan mengalahkan Sol dan lain sebagainya ya. Narasi seperti itulah teman-teman ya, narasi seperti itu. Tapi apapun itu ya, Hyperliquid datang ke market itu membawa sektor DEX derivatif
sektor DEX derivatif itu menjadi sebuah sektor yang menarik. Kenapa? Kita bisa melihat teman-teman, dari sejak tahun 2022, rasio daripada DEX ke CEX untuk futures trade volume itu hanya di 1%-an, teman-teman, di bawah 5%. Ya, di bawah 5%. Nah, memasuki waktu hyperliquid itu udah mulai masuk ke market, which is itu adalah tahun 2024, rasionya meningkat drastis, teman-teman. Dari 5% sekarang kita udah mencapai di 7,41%. Dan ini masih terus turun, dan ini masih terus naik, teman-teman. Ya, jadi ini all time high daripada DEX to CEX futures trade volume. Memang yang paling besar itu kita bisa melihat, pastinya kita akan melihat hyperliquid, karena inilah yang sekarang menjadi indeksnya. Yang mana kalau kita nanti lihat daripada sektor DEX derivatif, atau kalau teman-teman cari namanya sektor perpetual, hyperliquid adalah market cap yang paling besar untuk sektor ini, teman-teman. Maka hyperliquid ini adalah indeksnya, teman-teman. Ini adalah indeks daripada DEX derivatif. Tidak banyak yang bisa kita bahas sebenarnya, teman-teman. Yang gue mau bahas adalah futures trade volume-nya itu meningkat aja daripada DEX ke CEX ya. Dan kalau dengan ini bertahan untuk kenaikan ke atas, apalagi kita melihat saat ini hyperliquid juga sudah mulai mengalami konsolidasi yang cukup bagus ya, sudah mulai bottoming yang sejak kita bahas juga, teman-teman, udah mulai bottoming, maka kita bisa lihat nanti ke depannya DEX derivatif ini dengan dorongan daripada hyperliquid itu bisa menjadi salah satu sektor yang menarik ya. Nah, hyperliquid dulu, teman-teman, kita bahas tentang hyperliquid dulu ya, teman-teman. Nah, kita coba perhatikan daripada pergerakan yang terjadi di di weekly candlestick-nya, teman-teman ya. Kalau di weekly candlestick kita bisa melihat ya, teman-teman ya, sebenarnya hyperliquid itu masih terus berkonsolidasi dari fair value gap-nya di weekly ya. Dan kita melihat ada volume yang cukup tinggi, teman-teman ya, which is volume ini gue bisa meyakini ini adalah volume reakumulasi. Ya, volume reakumulasi. Jadi ketika marketnya naik kencang, ketika diturunin gitu ya, volumenya tinggi-tinggi, lalu ketika dibalikin makan barang lagi, dia juga memiliki volume yang sangat tinggi. Nah, pergerakan ini kalau kita lihat di weekly ya, dia masih sangat tertahan gitu ya, dia masih sangat tertahan, dia masih tidak mampu gitu ya, dia masih tidak mampu breakout dari channelnya, teman-teman, breakout dari sideways inside bar-nya yang terbentuk sejak Minggu 13 Januari 2025. Nah, 26,36 ini kalau bisa di close di weekly candlestick dan dengan satu price action yang bagus gitu ya, satu price action yang bagus, ini bisa mendorong untuk si hyperliquid itu bisa naik sampai all time high-nya. Untuk secara technicals-nya ya, teman-teman ya. Di daily juga sama, teman-teman. Di daily juga sama. Kalau kita lihat juga ini adalah area sideways yang sangat besar, teman-teman. Ya, saat ini memang ada di resistance, jadi kita perlu hati-hati gitu ya. Kita perlu hati-hati, masih bisa terjadi saja, bisa jadi dia balik lagi ke bawah sana gitu ya, balik lagi ke bawah sana, which is kalau kita nanti ambil dari discount zone, maka nanti kita bisa melihat harus di bawah $22 baru kita mengalami apa menarik lah untuk kita melakukan buy, atau ya kita akan tunggu dia benar-benar breakout yang kencang dari area sini. Yang pasti, teman-teman, kita bisa melihat ini area ini sebenarnya sudah menjadi area bottoming daripada hyperliquid, yang mana kalau kita nanti katakan gitu ya, katakan dia hanya turun sedikit lagi sampai 23 sampai ke atas ini aja sudah kenaikan 50%. Dan hyperliquid ini merupakan salah satu teknikal yang cukup bagus ya, teman-teman ya. Gue bisa katakan salah satu teknikal yang cukup bagus untuk koin yang tergolong baru. Ya, koin yang tergolong baru. Kenapa gue bisa katakan seperti itu? Karena kalau kalian lihat ya, ini seperti hyperliquid ini kan adalah koin baru ya. Kita bisa lihat semua koin baru yang baru listing itu rata-rata kayak gini, teman-teman. Ini Deski, teman-teman. Ini Desi naratif. Turun terus kayak gini. Ya, turun terus. Turunnya dalam banget ya. Ini semua yang baru-baru ya, yang baru-baru saat ini mungkin kayak story protokol itu juga turun nggak sih? Kalau story belum belum ya, sorry. Apa ya? Bera chain ya. Bera chain bahkan turun juga, teman-teman. Bahkan turunnya lebih parah ya. Jadi kita bisa lihat ya, hyperliquid ini salah satu koin yang beneran dijagain oleh smart money-nya. Ini nggak sembarangan, teman-teman. Walaupun sudah naik gitu ya, ini nggak dibuang gitu loh. Beda sama Manta dulu. Beda sama Manta zaman dulu. Jadi ini bukan bukan Manta Manta versi 2, teman-teman ya. Ini begitu dia naik, dia sideways, dia turun. Udah turun, sideways lagi turun. Sideways turun lagi turun gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Ya, hyperliquid ini salah satu yang pergerakannya cukup berbeda. Dan kalau kita lihat, teman-teman, yang gue cukup suka ya, yang gue cukup suka di hyperliquid, kan kita tahu ya, teman-teman, kita udah pernah bahas nih di TTB, sering banget kita bahas. Kalau yang namanya satu koin mau listing atau dia mau TGE ataupun dia mau melakukan apapun lah ya, dia mau melakukan event dan lain sebagainya, dia pasti mengalami TVL yang naik dan volume yang juga naik.
pasti dia mengalami dua tersebut. Nah, di hyperliquid gue melihat teman-teman, gue melihat volume memang dia tidak terlalu terjaga, tapi TVL-nya dia cukup bagus teman-teman. Makin banyak yang percaya sama hyperliquid ya, which is ini datang karena adanya staking kemarin teman-teman ya, adanya staking. Nah, kalau kita lihat di perpetual volumenya, ini kan volume secara DEX ya. Ini volume DEX. Ini maka kalau kalian beli pur, kalian beli koin-koin spotnya lah seperti apa gua nggak tahu ya, ada koin apa aja di spotnya. Tapi perpetual volumenya, teman-teman lihat. Ini perpetual volume yang sangat-sangat tinggi, teman-teman. Makin ke sini gitu ya, makin November, Desember, Januari, ini volumenya makin tinggi, teman-teman. Which is artinya Hyperliquid punya bagian perpetual itu benar-benar dipakai oleh orang. Benar-benar dipakai. Inilah yang menunjukkan kenapa volume share-nya itu mengalami kenaikan. Ya, ini bisa jadi narasinya Hyperliquid ini akan seperti Binance, teman-teman. Binance Futures. Ya, dia malah menjadi Hyperliquid Futures, teman-teman. Dan ini tidak terjadi di satu sektor aja, teman-teman. Ya, ini tidak terjadi di satu sektor aja. Karena kalau kita nanti pergi ke volume, di bagian perpetual, ya, di bagian perpetual di sini. Sorry, bukan di satu sektor. Bukan di satu project aja. Tapi kalau kita lihat di DeFi lama, perpetual volume, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Mau kita lihat dari monthly lebih jelas lagi. Nih, ya. Di 2024 nih highest-nya, teman-teman. Masuk ke Januari 2025, ini lebih highest lagi. Ya, apa aja yang mendorongnya? Hyperliquid, GMX. Ya, ini dari Arbitrum, teman-teman. Dari Arbitrum. Ya, ini Jupiter memang mengalami penurunan daripada Solana karena mungkin jarang banget dipakai. Ya, ini dari Arbitrum lagi mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Dari GMX, dari Arch Digital, ini juga merupakan Arbitrum. Ya, dari Ethereum, si Paradex namanya. Ya, ini volumenya cukup mengalami kenaikan yang signifikan, teman-teman, yang menandakan bahwa sektor ini atau DEX derivatif ini benar-benar lagi dipakai oleh beberapa big money. Ya, itu yang bisa gua lihat daripada pergerakan yang ada di sini. Maka nanti teman-teman ya bisa silahkan lihat sendiri ya. Teman-teman lihat sendiri aja daripada banyak koin yang ada di sini gitu ya. Banyak koin yang ada di sini daripada perpetual perpetual DEX derivatif naratif gitu ya, DEX derivatif naratif ya. Maka teman-teman nanti harusnya bisa mendapatkan satu cuan daripada sini. Sebenarnya ada satu lah teman-teman ya. Sebenarnya ada satu yang gue melihat dia ini merupakan the next hyperliquid ya, the next hyperliquid. Gue mungkin nggak bisa spill di sini teman-teman ya. Gue nggak mau spill di sini juga karena gue takutnya karena gue share ke publik dan ternyata gue salah gitu ya, dan ternyata gue salah, maka nantinya gue malah disalahin oleh banyak orang nih gitu ya. Padahal gue share-nya kan secara free gitu ya. Gue juga bukan marketing daripada sini. Tapi yang pasti ya teman-teman ya, gue cuma mau memberitahukan bahwa di perpetual market, di perpetual atau DEX derivatif itu ada satu koin. Ada satu koin yang sangat berpotensi menjadi the next hyperliquid. Kalau teman-teman pergi ke apps-nya itu udah mirip banget sama hyperliquid. Cuman belum aja, dia belum gerak aja gitu ya. Nah, satu koin ini teman-teman ya, satu koin ini kemungkinan akan gue buat satu webinarnya lagi teman-teman ya. Gue akan bikin satu webinar atau satu live khusus ya teman-teman ya, satu live khusus untuk membahas koin ini gitu ya, koin ini, which is live ini nanti gue mau pikirkan dulu ya, gue mau pikirkan dulu seperti apa gue akan bikin formatnya teman-teman ya, satu formatnya yang mana juga di dalam DEX ini gitu ya, potensinya lumayan besar, tetapi belum tentu bisa terjadi, gitu ya, belum tentu bisa terjadi. Hanya saja dia menjadi salah satu yang siap untuk naik seperti Hyperliquid, ya. Yang pasti di sini gue mau sampaikan ke teman-teman, DEX derivatif itu bisa diperhatikan oleh teman-teman beberapa waktu ke depan, ya. Ini banyak banget di sini ya, ada DAIDIX, ada JUP, ada Drift gitu ya, teman-teman ya lihat sendiri lah ya, kurang lebih apa yang teman-teman bisa manfaatkan daripada yang ada di sini. Oke, so itu dulu teman-teman ya. Nanti untuk yang satu koin daripada DEX derivatif yang gua mau share gitu ya, yang gua mau share, nanti gua akan announce lagi di TTB ya teman-teman ya. So stay tune aja teman-teman ya. So stay tune aja. Itu aja yang mau gua sampaikan untuk update kali ini. Semoga teman-teman cukup bermanfaat, cukup mengerti daripada update-nya gitu ya. Dan pesan dari gua masih satu kali lagi ya, teman-teman cukup hati-hati gitu ya, jangan terlalu overexposure gitu ya di kondisi market yang seperti ini ya. Kondisi market yang naik turun gonjang-ganjing gitu ya, jangan terlalu besar juga di posisi futuresnya teman-teman ya. Jadi nyantai-nyantai aja teman-teman ya, jangan terlalu FOMO. Apalagi kalau dengan sideways seperti ini nanti kalian bisa terguncang, kalian punya psikologis ya.
Itu aja teman-teman, semoga cukup bermanfaat. Bye bye and see you on the next live. Thank you.